Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'i sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin khususan maulana sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, wa nakhusu khasatan tamatan ila hadrati Al-Habib Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus, thumma ila hadrati masyayikhina khususan hadrati Syekh Maimun Zubair, Kiai Junaidi Anas, Kiai Abdul Rahim Ahmad, Kiai Faqih Imam Al-Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim, syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa min mafatihir rizqi, dan ikut setengah saking piro-piro kunci pembuka rezeki. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang membaca surat Yasin, termasuk wa qira'atuha wahidatin wa arba'ina marrah, membaca Yasin 41 kali fi majlisin wahid, ya, di satu kali duduk, itu mujarrabun, itu mujarrab untuk terpenuhinya hajat. Begitu juga membaca Tabarak, Al-Muzammil, Al-Lail, Alam Nashrah, dan termasuk pembuka rezeki adalah menghadiri datang ke masjid sebelum azan. Lalu jangan berbicara hal-hal duniawi kalau habis sholat witir, artinya setelah itu ya tidurlah. Fadzalika sababul ghina, itu semua itu menjadi sebab kekayaan. Kemudian ini kunci pembuka rezeki di antaranya adalah qiraatu inna anzalna, membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa alam nashrah, dan membaca alam nashrah, wa liila fi quraisyin, membaca surat liila fi quraisy, wa qiraatul waqiah, dan membaca surat waqiah indan naumi, ketika mau tidur, khosatan khususnya. Nah, kemarin baca waqiah setiap malam, ya, yang pernah saya sampaikan biasa dari Mbah Maimun, ternyata memang dari hadis Rasulullah. Kemudian itu suratul Haqqah, surat Al-Haqqah tuktabu bi'audi salam, ditulis di kayu salam, ini khusus litijarati, untuk berjualan. Fala yukhsiruna, maka orang tersebut tidak akan rugi. Suratul Mursalat, amanun alal mal, itu bisa menyelamatkan harta benda ketika membaca surat Al-Mursalat. Suratul Mutaffifin, idza quri'at, ketika dibaca surat Mutaffifin, ala ma yukhzanu, ketika dibaca atas yang disimpan, minal hububi, saking piro-piro biji-bijian, wathimari, dan buah-buahan. Jadi ketika misalkan beras lah, katakanlah kita punya beras yang disimpan, dibacain surat Wailul lil Mutaffifin. Lam yu'dhihi syai'un min hasyaisil ardi, maka dia tidak akan terkena dari hasyaisil ardi. Jadi rumput-rumputan bumi. Artinya mungkin juga kutu-kutu juga tidak akan mengenai biji-bijian ataupun buah-buahan yang dibacakan surat Al-Mutaffifin. Suratul Lail, wal laili idza yaghsha, ijabun, itu menjadi penghalang, azimun, yang agung, alal mali, ing atas harta, artinya menjadi benteng atas harta yang kita miliki. Wa qala Ibnu Qutaibah rahimahullah, haddatsani rajulun min ahli Makkah, haddatsani, ceritani ingsun sapa rajulun, seorang laki-laki min ahli Makkah. Wa qala asabatni syiddatun, aku mengalami sangat kesulitan hidup, wadikun fir rizki, dan kesulitan dalam rizki. Jadi ada seorang laki-laki mengalami
kesulitan rezeki. Fasyakautu. Kemudian aku curhat, aku mengadukan permasalahanku li rajulin sholihin kepada seorang laki-laki yang soleh. Faqala uktub hadhil ayat. Kata orang soleh itu kemudian ngomong, tulislah ayat ini, wa'alliqha, kemudian gantungkan ala adudika, di atas bahumu, ya mungkin bahumu al-aimani, yang kanan. Wahia, nah ini. Jadi nulis ayat-ayat ini kemudian ditaruh, digantungin, dikalungin di bahu yang kanan. Apa suratnya ini? Fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min 'indih. Surat Al-Maidah. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Surat Al-An'am. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Surat Al-A'raf. Kemudian in tastaftihu faqad ja'ahumul fathu. Surat Al-Anfal, dan seterusnya sampai surat idza jaa nasrullahi wal fath. Faqala, kemudian laki-laki yang tadi yang curhat, yang mengadu tentang kesulitan rezeki itu setelah melakukan fa'altu, maka aku melakukan, maka ngelakoni sapa isun dalika ing mengkono kitabah. Kemudian aku lakukan, dicatat semua surat-surat tadi. Fafatahallahu alayya, Allah kemudian membuka kepadaku, wayassaro, dan Allah memudahkan kepadaku abwabar rizqi, pintu-pintu rezeki, min haitsu la ahtasib, dari jalan yang aku tidak bisa duga-duga. Ya, jadi surat-surat tadi ditulis, dicatat, kemudian dikalungin di bahu kanan. Kemudian aku lakukan, dan Allah mudahkan barokahnya surat-surat ini. Aku diberi rezeki dari jalan yang tidak aku duga-duga. Wa tanfa'u, dan manfaati apa hadhil ayat, apa ikilah ayat, li suratil hifdzi, untuk cepatnya hafalan. Qiraatan, apa nih macane, wa hamlan apalane biiznillah. Jadi ayat-ayat tadi itu faedahnya juga kalau orang pengen mudah memahami, pengen mudah menghafalkan Al-Qur'an, pengen mudah menghafalkan kitab nazoman tadi, barokahnya ayat tadi. Nomor 4, az-zikru. Zikrullahi ta'ala min ahabbil a'mali. Di antara pembuka rezeki adalah zikrullahi ta'ala, utawi berzikir kepada Allah, min ahabbil a'mali, setengah saking pira-pira amal kang kesenangi, ilallahi maring Gusti Allah. Wa huwa min asbabil ghina. Berzikir kepada Allah itu di antara sebab-sebab kekayaan. Wa qad waradat azkarun khassatun, dan teman-teman tumeka apa azkarun, zikir-zikir khassatun kang khusus fi hadhil babinat kuru minha, di bab ini yang aku sebutkan. Apa zikiran-zikirannya? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Di zikiran ini dibaca kapan? An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna rajulan qala, ada seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, inna dunya adbarat anni wa tawallat. Ya Rasul, sesungguhnya dunia adbarat itu menjauh, anni dariku, wa tawallat, dan berpaling. Ya Allah, ya Rasul, kok dunia seakan-akan jauh sekali dari aku, kemudian berpaling terus, kok saya nggak dapat rezeki. Qala lahu, qala berkata lahu sapa Rasulullah lahu maring si laki-laki tadi, fa aina anta min salatil malaikah, fa aina anta mangking iku dalem indah anta utawi sira min salatil malaikati, saking istighfar malaikat. Jadi salat bermakna istighfar ini. Wa tasbihul khalaik, lan tasbih makhluk. Wa bihi, lan kelawan salatil malaikah wa tasbihul khalaik, yurzaquna, pada diparing rezeki. Qul qabla tulu'il fajri. Qul, berdoalah atau bacalah, qabla tulu'il fajri, sebelum terbitnya fajar. Jadi sebelum subuh, sebelum fajar shadiq, sebelum subuh baca subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Itu ini kalau kata Gus Baha adalah berdasarkan dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itu fasabbih itu subhanallah, bihamdi rabbika, ya, subhanallah bihamdi, wastaghfir, baca istighfarlah. Dibaca berapa kali? Mi'ata marrotin, 100 kali. Jadi subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, 100 kali sebelum subuh. Ada riwayat lagi ma bainal adzan wal iqamah. Ada riwayat lagi itu dibacanya antara azan subuh dengan iqamat. Artinya setelah azan itu ya, di jeda itu baca ini 100 kali. Nah, tapi ini yang hadisnya Rasulullah dibacanya sebelum subuh.
ta'tikad dunya, maka akan mendatangimu dunia saghiratan halina. Wah, nanti kamu akan didatangi dunia dalam keadaan hina. Artinya dunia itu akan mendekat kepadamu, akan mendekat kepadamu. Fawallar rajulu, fawalla, maka kemudian pulang sapa ar-rajulu, famakatha, maka kemudian berhenti, tsumma ada, kemudian balik. Faqala, ya Rasulullah, laqad aqbalat. Akhirnya si laki-laki tadi ngelakuin. Sebelum subuh bangun baca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Laqad aqbalat alayya dunya, dunia ngejar-ngejar saya. Laqad aqbalat, teman-teman, madep alayya yang ngatasi sunapa dunia. Fama adri aina adi'uha, maka aku tidak mengerti aina adi'u, aku meletakkannya. Saking banyaknya saya nggak tahu mau nyimpen di mana. Bank BRI juga belum ada saat itu. Bank BRI, Bank Muamalat belum ada. Jadi sampai saya nggak tahu mau disimpan di mana lagi. Itu saking banyaknya dunia ngejar-ngejar saya itu. Setelah saya melakukan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali sebelum sholat subuh. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikiran yang kedua. An Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang berzikir fi kulli yaumin, setiap hari, mi'ata marratin 100 kali. Zikirannya apa? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Fa inna lahu amanan minal faqri. Maka sesungguhnya itu tetap pada amanan, ada keamanan, ada diamankan minal faqri, dari kefakiran. Wastaftaha, dan amrih buka sapa Allah bi kelawan man babal ghina, ing pintu-pintu kekayaan. Wastaqra'a, lan akan dok-dok bihi, dia akan dok-dok bihi kelawan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, babal jannati, ing pintune surga. Jadi dengan zikiran itu menjadi kunci pengetuk pintu surga. Wa qad rattaba, lan teman-teman ngurutaken menertibkan, artinya meletakkan, artinya diamalkan kapan? Sapa as-salafu ulama salaf waqtaha, ing waktune maca ba'da zuhur. Jadi setelah salat zuhur. Setelah salat zuhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man albasahu Allahu ni'matan, man albasa, man utai sapa nyong iku albasa, lamun ngangguaken iman sapa Allah nikmatan, ing nikmat, fal yukthir minal hamdi, maka hendaklah ia memperbanyak minal hamdi, dari memuji. Barang siapa yang Allah kasih nikmat banyak, perbanyaklah juga memuji. Ya, awas jangan sampai lupa, jangan sampai lalai. Wa man kathurat dzunubuh, dan barang siapa yang banyak dosanya, fal yastaghfir Allah. Kalau orang banyak dosanya, istighfar pada Allah. Wa man abta'a alaihi rizquh, dan barang siapa yang kendor rizkinya, yang terlambat rezekinya, fal yukthir, maka hendaknya memperbanyak min la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dari zikiran la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalau udah kita itu merasa udah rezekinya susah, baca perbanyak la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Khususnya ini menjelang THR, enggak cair-cair, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. THR kendor banget ya. Enggak cair-cair, baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Inilah haulanya, itulah haula ngeluh itu nih, bukanlah. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan berkahnya ini kita dimudahkan oleh Allah rezeki kita. Wa an Asad bin Wadi'ah, dari sahabat Asad bin Wadi'ah, yarfa'uhu, milang-milang hadis marfu' ya, sapa rawi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sunya kan Nabi Muhammad berkata, man qala la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim mi'ata marrat fi kulli yaumin. Ya, kalau ini waktu kapan saja terserah, yang penting baca 100 kali. Fi kulli yaumin, setiap hari, lam yusibhu faqrun abadan, maka ia tidak akan terkena kefakiran selama-lamanya. Kemudian la ilaha illallah. Nah, ini yang paling kerennya nih, la ilaha illallah itu afdhalul dzikri nih. Wa utawi la ilaha illallah iku afdhalul azkar,
iku paling utama-utamane zikiran wa ajalluhalan paling agung-agungnya zikiran. Jadi paling utama dan paling agung itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fabihi, maka dengan la ilaha illallah yujaddadu akan diperbaharui apa al-imanu iman. Wa yughfarulan bakal diampuni apa dzambu apa dosa wal isyanul kemaksiatan. Wa qad qila lan teman-teman diucapakan innal muwadzabata alaihi, sesungguhnya melanggengkan la ilaha illallah wal iktharu dan memperbanyak la ilaha illallah sababun li sa'atir rizki, menjadi sebab kanggo jembare rezeki. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala alfa marrah, barang siapa yang berzikir 100 kali la ilaha illallah ala taharatin ing atase tingkah suci fi sabihatin ing dalam esuk saben-saben esuk, ya, fi sabihati kulli yaumin ing dalam esuke saben-saben dina. Jadi setiap pagi dalam keadaan suci punya wudu baca la ilaha illallah 100 kali. Sebentar ini. Sahhalallahu lahu asbabar rizki, maka Allah akan permudah sebab-sebab rezeki. La ilaha illallah 100 kali. Nah, kalau Mbah Maimun itu kalau zikiran la ilaha illallah yang ba'da subuh 300. Ya, saya dulu di sarang itu lagi mondok, kalau umumnya di masjid-masjid NU, di masjid-masjid pesantren umumnya 100 kali. Tapi kalau Mbah Maimun biasanya 300 kali. 300 kali. Ya lumayan, ada nama 10 menit atau 15 menit la ilaha illallah yang 300 kali. Ya. Kali ini 100 kali udah alhamdulillah menjadi sebab rezeki. Qala fi kitabi abwabil faraj, berkata Said Muhammad bin Alawi fi kitabi abwabil faraj ba'da an addada katsiran min fawaidiha. Ya. Said Muhammad, ya, berkata di dalam kitab Abwabul Faraj setelah menghitung katsiran min fawaidiha, setelah menghitung banyaknya faedah-faedahnya la ilaha illallah, qala, berkata Said Muhammad, wa min fawaidi la ilaha illallah, dan ikut setengah sangking faedah la ilaha illallah, annaha taftahu tis'an wa tis'ina baban minar rizqi. Masya Allah, bisa membuka 99 pintu rezeki. 99 pintu rezeki dibuka. Faedahnya la ilaha illallah. Ad-du'a, sekarang doa. Ad-du'a min aqwa mafatihir rizki. Doa itu sebagian dari paling kuat-kuatnya pintu, paling kuat-kuatnya kunci pintu rezeki. Wa turuki sa'atir rizki, lan jalan jembari rezeki. Wa ilaika lan ngarapasira. Wa ilaika, dan hendaknya engkau ambil amalan ini ba'dun mimma warada fid du'a, sebagian dari apa yang tertera di dalam doa. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yunjikum, ala eling-eling apa, ala adullukum apatah ora wisnu duakan sapa isun, maukah saya tunjukkan kalian, maukah saya tunjukkan kalian ala ma yunjikum, ala ma yunjikum, atas apa yang bisa menyelamatkan kalian, min aduwikum, dari musuh kalian, wa yudirru lakum arzaqakum, wa yudirrulan bakal ngelimpahaken lakum kadue sira kabeh arzaqakum ing rezeki sira kabeh. Maukah saya tunjukkan sesuatu yang bisa menyelamatkanmu dari musuhmu, bisa melimpahkan rezeki-rezekimu. Tad'un Allah, engkau berdoa kepada Allah fi lailikum wa naharikum, di malammu dan siangmu. Wa inna du'a silahul mukmin, oleh karena doa itu menjadi senjatanya orang mukmin. Jadi doa baik di malam hari ataupun di siang hari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yansibu wajhahu lillahi azza wa jalla fi mas'alatin. Tidaklah ada seorang muslim yang sibulan mengangkat wajahnya lillahi azza wa jalla fi mas'alatin illa a'tahu Allahu iyaha, kecuali Allah berikan kepadanya imma ayyu'ajjiluha lahu, ada kalanya akan dipercepat permintaannya, wa imma ayyadakhiraha, dan ada kalanya Allah akan menyimpannya untuk orang Islam. Wa an Salman radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha hayyun karimun, sungguhnya Allah iku hayyun iku zat maha hidup, karimun yang loman. Yastahyi Allah malu idza rafa'ar rajulu ilaihi, ketika seorang laki-laki mengangkat tangannya
ayyaruddaha sifron khaibatain. Allah akan menolak laki-laki tadi sifron kosong khaibatain dalam keadaan gagal. Jadi kalau ada seorang kok mengangkat tangannya kepada Allah, Allah malu kalau menolaknya. As-sifru bikasril muhmalah wa sukul fa al-farid minasyai, itu kosong dari segala sesuatu. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nazalat bihi faqatun, barang siapa yang turun kepadanya kefakiran, fa anzalaha, maka Allah nurunkan kepadanya bin nasi, lam tusadda, maka orang akan dibuntuni apa faqatuhu kefakirannya. Wa man nazalat bihi faqatun, dan barang siapa yang turun kefakiran, fa anzalallahu billahi, maka Allah akan turunkan, fayushiku, maka hampir saja Allah Allah menurunkan kepada man birizkin ajilin, kelawan rezeki yang cepat, au ajilin, atau rezeki yang nanti-nanti. Faman sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'id, faman sarrahu, maka barang siapa yang membuat bahagia, ayyastajiba, ing Allah akan mengijabah, lahu kepadanya, inda syada'id, dalam ketika dalam keadaan kesulitan, wal qurabi, dan segala kesusahan, fal yukthir, maka hendaknya memperbanyak minad du'ai, dari berdoa, firrohai, dalam waktu luang, dalam waktu kemudahan. Wala yuraddul qada illa du'a, wala yaruddal qada, wala yarudda, dan tidak akan bisa menolak terhadap ketentuan Allah illa du'a, kecuali hanya doa yang bisa menolak. Jadi doa itu bisa merubah qada. Fa'alaika bid-du'a, maka hendaknya engkau bid-du'ai, dengan berdoa khususan akhirul laili, di akhirnya malam, in qaddarta, kalau memang kamu mampu ya akhir malam, ya, sepertiga malam yang terakhir, wa ba'da sholawatil maktubah, dan setelah salat fardu. Wa'lam annal khudura wal wudu'a wal istiqbalal qiblah min adabid du'a, ini adabi ini. Ketahuilah bahwa al-hudur, khusyuk. Jadi ada tata keramanya. Hudur, khusyuk, kemudian punya wudu, ngadep kiblat, itu tata keramanya doa. Wa iyyaka antastabdi'a ijabah, dan takutlah engkau antastabdi'a, ingin tak kendor, ya, terlambat al-ijabata, terlambat di ijabahnya doa, fatatruka, maka engkau meninggalkan doa. Jadi takutlah kalau kamu misalkan di ijabahnya doanya itu terlambat, akhirnya kamu kemudian meninggalkan, tidak lagi berdoa, itu gara-gara adabnya tidak dilakukan. Wa ilaika akhi al-qari' ba'dal ad'iyatil ma'thurah, ambillah wahai saudaraku, ya, yang membaca kitab ini, yang mendengarkan, yang mengkaji kitab ini, ba'dal ad'iya'il ma'thurah, sebagian doa-doa yang dinukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Qala alaihi salatu wasallam, man aradal ghina ba'dal faqri was sa'ada ba'dal faqr. Barang siapa yang menginginkan kekayaan ba'dal faqri, setelah kefakiran, was sa'ata, dan menginginkan kejembaran ba'dal faqah, setelah kemelaratan, falyaqul ba'da salatil jum'ah, maka hendaknya berdoa setelah salat Jum'ah, ya ghaniyu ya hamidu ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'syiatik, wa bi fadlika amman siwak, mi'ata marrat, 100 kali. Min jum'atin ila jum'atin sab'a juma'in. Ya. Jadi ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'syiatik, wa bi fadlika amman siwak, 100 kali. Min jum'atin ila jum'ah, dari Jumat menuju Jumat lagi, sab'a juma'in sampai 7 kali Jumat. Fa innahu yughnihi bi fadlihi wa karamihi, maka yang dilakukan itu akan bisa memperkayamu bi fadlihi, dengan anugerahnya Allah, wa karamihi, dan kedermawanannya Allah. Jadi setelah Jumat, ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud, aghnina bi halalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'syiatik, wa bi fadlika amman siwak, 100 kali. Kalau umumnya biasanya kadang 7 kali. Ada yang baca 1 kali. Tapi di sini 100 kali. 7 kali Jumat insyaallah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa yas'aluhu, dan kanjeng Nabi meminta kepada Allah al-wasi'a,
jembari rezeki at-thayyibah yang baik. Jadi Nabi Muhammad juga minta sama Allah akan kejembaran rezeki yang baik-baik. Nah, Aisyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma ij'al awsa'a rizqika alayya inda kibari sidni wa inqita'i umri. Ya Allah, jadikan jembar-jembarnya rezeki panjenengan alayya kepadaku inda kibari sidni dalam nalikan itu ay umurisun wa inqita'i umri lan terputusnya umrisun. Jadi minta sama Allah. Apalagi kita yang sudah sepuh-sepuh ini doanya nih. Ya Allah, jadikan jembarnya rezekimu kepadaku ketika aku dalam keadaan sudah tua, wang qita'i umri dan keadaan aku terputus umur. Artinya memang namanya orang sudah sepuh itu kan kalau bahasa sekarang tuh sudah tidak produktif ya, sudah tidak produktif. Jadi tetap minta sama Allah ya, meskipun mungkin bagi sebagian yang lain itu tetap berjuang untuk mencari nafkah, untuk mencari rezekinya Allah ya. Tapi tetap diiringi dengan doa. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ba'da salatil fajri. Rasulullah itu berdoa setelah salat fajar, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Wa dakhala, dan masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, di suatu hari al-masjid, di masjid. Fa idzan huwa birajulin minal ansor. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari sahabat Ansor yuqalu lahu Abu Amamah. Faqala ya Aba Amamah, mali araka fil masjid min ghairi waqti salat. Ya Abu Amamah, aku tidak melihatmu di masjid selain waktu-waktu salat. Faqala, Abu Amamah, kok saya tidak pernah melihat kamu di selain waktu salat? Kamu kemana kalau selain waktu salat? Faqala, maka berkata Abu Umamah, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Saya itu susah banget ya Rasulullah. Lazimatni, saya mengalami keadaan susah banget ya Allah ya Rasul. Wa duyunun, dan beberapa hutang-hutang saya, banyak hutang ya Rasulullah. Qala afala uallimuka kalaman. Kata Rasulullah kemudian ngomong, ya Abu Mamah, afala uallimuka, maukah aku ajari kamu kalaman idza anta qultahu, suatu ucapan idza anta qultahu yang ketika engkau mengucapkannya adhaballahu azza wa jalla habmak, Allah akan menghilangkan kesusahanmu, wa qada anka dainak, dan Allah akan nyauri hutangmu. Qala bala ya Rasulullah, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Qala Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahr rijal. Qala, akhirnya fa'altu, maka aku melakukan membaca doa itu. Fa'adhaba, maka Allah menghilangkan hammi, kesusahanku, wa qada anni daini, dan Allah nyauri hutang-hutangku. Ya, nanti otomatis asbabnya itu nanti dia diberikan rezeki oleh Allah. Faidatun min kitabil Ihya, utawi kiku ana faidah dari kitab Ihya Ulumuddin. Ba'da qissatin tawilatin fi babi amril umara, setelah kisah yang sangat panjang di dalam bab perkaranya pemimpin bil ma'ruf, perintah pemimpin bil ma'ruf yang akan kebaikan, wa nahyim 'anil munkar, dan larangan para pemimpin terhadap kemungkaran. Hadza du'a yusamma du'a al-faraj. Doa ini dinamakan doa untuk kebahagiaan. Abwabul faraj, pintu-pintu terbukanya, peluang terbukanya rezeki. Man da'a bihi masa'an wa sabahan. Ini terdapat di kitab Ihya Ulumuddin. Barang siapa yang berdoa pagi dan sore, hadamat dunubuh, maka akan rubuh, rontok dosa-dosanya. Wadama sururuh, dan akan langgeng kebahagiaannya. Wa muhiyat khotoyahu, dan akan dilebur keluputannya. Wastujiba du'ahu, dan akan diijabah doa-doanya. Wa busito lahu rizku, dan akan dijembarkan rezekinya. Wa u'tiya amaluhu, dan akan diberikan cita-citanya. Wa u'ina ala aduwi, dan akan diberikan pertolongan atas musuh-musuhnya. Wa kutiba indallahi siddiqun, dan dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Wala yamutu illa syahidan,
dan dia tidak akan mati kecuali mati syahid. Apa doanya ini? Allahumma kama latufta fi 'azamatika dunal lutafa wa 'alauta bi 'azamatika 'alal 'uzama wa 'alimta ma tahta ardika ka 'ilmika bima fawqa 'arsyik wa kanat wasawisus sudur kal 'alaniyah 'indaka wa 'alaniyatul qawli kasirri fi 'ilmik wa in qada kullu syai'in li 'azamatik wa khada'a kullu dhi sultanin li sultanik wa sara amrud dunya wal akhirati kullihi biyadik ij'al li min kulli hammin amsaytu fihi farajan wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sitraka ala qabih amali at'amani an as'alaka ma la astawjibuh mimma qasartu fihi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan wa annakal muhsinu ilayya wa anal musi'u ila nafsi fima baini wa bainak tatawaddadu ilayya bi ni'matik wa atabaghadu ilayka bil ma'asi walakin athiqatu bika hamalatni 'alal jara'ati 'alayka fa'ud bi fadlika wa ihsanika 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini tertera di kitab Ihya Ulumuddin Shahifah 323. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ataitu aku sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawaddau, Nabi Muhammad dalam keadaan sedang berwudu. Fasami'tu yaqulu, kemudian aku mendengar Rasulullah berdoa, Allahumma ighfirli dzambi, ya Allah ampuni aku dosa-dosaku, wa wasi'li fi dari, dan jembarkan aku di dalam rumahku, wa barik li fi rizqi, dan berkahi rizqiku. Qultu ya Nabi Allah, kemudian aku berkata, Abu Musanya ini, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, laqad sami'tuka tad'u bikadza wa kadza. Aku tadi mendengar engkau berdoa ini begini tadi. Allahumma ighfirli dzambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Faqala, wa hal tarahunna tarakna min syai'in? Apakah kamu melihat doa itu tarakna? Ninggal doa min syai'in? Wa ruwiya annahu abta'a rajulun min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anhu thumma atahu faqala lahu ma abtaka anna, apa yang membuat kamu kendor dariku? Qala as-saqam wal faqru. Jadi ada seorang laki-laki yang selalu terlambat saja datang kepada Rasulullah. Kemudian sowan. Kemudian Rasulullah bertanya, ma abtaka anna, apa yang membuat kamu terlambat terus datangnya? Qala as-saqamu wal faqru, saya itu sakit, saya itu fakir, miskin. Wa qala lahu, akhirnya Rasulullah berkata, afala u'allimuka du'aan, maukah aku ajari suatu doa, yudhibullahu bihi angkas saqam wal faqra, yang Allah akan menghilangkan darimu sakit wal faqra, dan kemelaratan. Qala ya bala ya Rasulullah, nggih ya Rasulullah, saya mau ya Rasulullah diajari doa itu. Wa qala qul la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut walhamdulillahi alladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada walam yakul lahu syarikun fil mulki walam yakul lahu waliyyun minadh-dhilli wa kabbirhu takbira. Ini di surat ini. Al-istighfar. Al-istighfar wa huwa ahadul abwab. Ini lumayan, mudah-mudahan insyaallah lah khatam. Al-istighfar wa huwa utawi istighfar iku ahadul abwabil lati turithul ghina. Istighfar itu salah satu pintu-pintu allati turithu, yang bisa menyebabkan al-ghina, kekayaan. Istighfar juga bisa menyebabkan pintu kekayaan. Wa tujlibul barakah, dan bisa menarik barokah. Wa turithul wafra, dan bisa menyebabkan banyaknya harta benda. Wa tunfil faqra, dan bisa menghilangkan kefakiran. Wa tumiddu fil umri, dan bisa memperpanjang umur. Wa tudhibul wizra, dan bisa menghilangkan dosa. Jadi istighfar itu luar biasa. Nyebabin kekayaan, narik berkah, bisa narik banyaknya harta, menghilangkan kefakiran, bisa memperpanjang umur, bisa menghilangkan ataupun menghapus dosa. Faqad qala Allah Ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Fanzur ila qauli ta'ala, maka angan-anganlah pada firman-Nya Allah, wa yumdidkum bi amwal. Kemudian wa qala ta'ala, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Surat Hud. Jadi istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wa ammal hadits wal athar. Adapun beberapa hadis dan beberapa perkataan sahabat. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam menerangkan tentang istighfar. Man lazimal istighfar, man utai sapa ning kulazima lamun netepi sapa man al istighfar, barang siapa yang istiqomah, tetap ajak istiqomah, langgeng membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Allah jadikannya min kulli hammin, dari segala kesusahan, Allah jadikan farajan, jalan keluar, kebungahan. Wa min kulli dhikin makhrajan, dan dari segala kesulitan makhrajan, solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Qala sallallahu alaihi wasallam, man qattarallahu alaihi birrizqi, barang siapa yang Allah kasih sedikit bi rizqihi, di dalam rizkinya, fal yukthir minal istighfar, maka perbanyaklah dari baca istighfar. Jadi kalau orang sudah rezeki saya kok sedikit banyak, istighfar. Insyaallah Allah perbanyak rezekinya. Wa syaka rajulun al-Hasan al-Basri. Kemudian curhat, wa syaka, dan mengadukan permasalahan sapa rajulun wong lanang al-Hasan al-Basri al-Jadba ing paceklik. Seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan al-Basri tentang kemarau yang sangat panjang. Faqala istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Wa syaka ilai akhir al-faqr. Faqala istaghfirillah. Ada lagi yang mengadu fakir. Faqala coba istighfar. Wa syaka ilai akhir adamal walad. Ada orang yang mengadu kepada Hasan al-Basri. Ada orang lain lagi ngadu adamal walad, ya dia tidak memiliki anak. Faqala istighfar pada Allah. Wa ta'ala alaihim jami'ahum. Dan kemudian Imam Hasan al-Basri membacakan pada semua orang-orang yang ngadu tadi. Ada yang ngadu paceklik yang sangat panjang, ada yang mengadu melarat, ada yang mengadu nggak punya anak. Suruh baca istighfar semua. Kemudian Hasan al-Basri menyitir satu ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Faidah. Qala al-'allamah, ya Allah, berarti benar ya istighfar. Di sini jelas ayatnya, wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan Allah akan memperbanyak harta dan anak. Jadi kalau ada orang yang punya anak, suruh perbanyak istighfar. Nah, dasarnya ayat Al-Quran. Ini ijazahnya Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri. Faidatun qala al-'allamah Muhammad ibnu Ahmad Bafadl min fawaidil istighfar, sebagian dari faedahnya istighfar, mahfuz dzunubi, bisa ngelebur dosa, wasatrul uyubi, dan bisa menutupi aib, wa idrarur rizki, dan bisa memperbanyak rizki, derasakan rizki, jadi deras rizkinya bercucuran, wa salamatul khalqi, dan menyelamatkan makhluk, menyelamatkan dari segala keburukannya makhluk, wal ismatu fil mal, dan menjaga harta, wa husulul amal, dan hasilnya apa yang dicita-citakan, wa jiryanul barakah, dan lobere barokah fil amwal, dalam harta. Ya, istighfar. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salawat. Waradat ahaditsu katsiratun. 10 menit lagi, Mas Arik. Waradat
Waradat tumeka, ya, sudah terdapat hadis-hadis ahaditsu katsiratun, hadis-hadis yang banyak anhu sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah bi asanida dengan sanad-sanad qawiyatin yang kuat fi fadli salati di dalam keutamaan membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa annaha sesungguhnya salawat sababun liqada'il hajat menjadi penyebab qada'il hajat, jadi diperolehnya hajat, wa taysiril akhlaq wa taysiril arzaq dan dimudahkannya rezeki. Faman arada ayyuk fahammu maka barang siapa mau dicukupkan segala kesusahannya, wa yushala rizquh dan dimudahkan rezekinya, fasul yukthir minas salati alaihi sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yaj'al lahu minha wa yaj'al lahu minha dan jadikan salawat kepada kanjeng Nabi kulla yaumin setiap hari mala yaqillu an 300, jangan kurang dari 300 kali ini ya. Jadi jadikan membaca salawat Nabi itu setiap harinya tidak kurangnya mala yaqillu an 300, tidak kurang dari 300 kali. Wa in zada fa afdal, mau menambahi fa afdal maka itu lebih utama. Wa khassatan terutama yaumal jum'ati di malam hari Jumat walailata dan malam Jumat. Terutama hari dan malam Jumat jangan kurang dari 300 kali membaca sholawat. Kalau pengen dicukupkan rezekinya, kesusahannya disingkap, ya. Ayukfa itu disingkap kesusahannya, dimudahkan rezekinya. Kalau pengen itu jangan kurang dari 300 kali baca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat apa saja, mau sholawat Jibril, mau sholawat Fatih, mau sholawat Nariyah, mau sholawat Al-Mu'azzam, mau sholawat Tibbil Qulub dan lain sebagainya, enggak. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab berkata, ya Rasulullah inni ukthiru minas salat, ya Rasul aku sudah memperbanyak salawat, fakam aj'alu laka min salati, fakam aj'alu maka berapa aj'aluku dari akan min salati dari salawatku, faqala ma syi'tah, mau berapapun ya Rasul, saya sudah memperbanyak salawat, kemudian aku mau berapa kali lagi ya Rasul aku membaca salawat kepadamu, kata Rasulullah ma syi'tah, mau berapapun kamu silakan. Qultu ar-rubu' seperempat, qala ma syi'tah, boleh silakan. Wa in zitta fa khairul lak, kalau kamu mau menambahi itu lebih baik. Faqultu fannis separuh, faqala ma syi'ta, silakan. Wa in zitta fa khairul lak, kalau mau nambahin itu lebih bagus. Faqultu fathulutsain 2/3, qala ma syi'ta. Wa in zitta fa khairul lak, Rasulullah silakan boleh. In syi'ta, kalau kamu inginnya separuh. Kalau inginnya sepertiga malam. Kalau inginnya 23 malam, tapi Rasulullah selalu ngatain, tapi kalau lebih itu lebih bagus. Qultu aj'alu laka sholati kullaha, aku jadikan sholawat semuanya. Qala idzan tukfa hammuka wa yughfaru dzambuka, kalau memang begitu tukfa maka akan dihilangkan hammuka segala kesusahanmu, akan disingkap segala kesusahanmu, wa yughfaru dzambuka dan diampuni dosa-dosamu. Wa minal mujarrabat, dan ikut setengah saking piro-piro kang mujarrab, kang teruji, ya teruji sudah banyak yang terbukti manfaatnya, terbukti mujarrabnya, liqada'il hajati, untuk qada'il hajat, memperoleh hajat, wa taysir rizki dan gampang rezeki. Apa? Alfun minas salatil munjiyat, ada 1000 salawat munjiyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Nah ini, wahia apa salat munjiyat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. 1000 kali. Itu mujarrab untuk hajat. Dan banyak lagi selawat-selawat yang lain.
As-salatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.